Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang pantas kita puji. Allah yang memberikan kita berbagai macam nikmat. Allah yang memberikan kita berbagai macam rizkinya yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan, dengan hati maupun dengan anggota badan kita. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan juga kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidaklah apa yang kita lakukan pada saat ini melainkan semuanya atas taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruh, dan juga kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan, atas segala dosa baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Maka ketahuilah yang mampu mengampuni dosa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yaghfiruz dzunuba illallah." Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 135. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita, keburukan jiwa kita. Maka dari itu di setiap pagi dan petang kita senantiasa membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku. Karena yang namanya jiwa ada yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan perilaku kita, kejelekan perbuatan kita, ya. Baik itu yang menggibahi orang, membicarakan orang lain sedangkan orang lainnya tidak ada, atau perbuatan kita yang sering jahil terhadap orang lain baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan perilaku kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan ia hidayah, Allah berikan ia petunjuk, maka tidak ada satupun orang yang dapat menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada satupun orang yang dapat memberikan ia petunjuk. Tidak akan ada orang yang dapat memberikan ia hidayah. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka dari itu hidayah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap kita menjaga salat yang 5 waktu kita. Karena orang tatkala ia melaksanakan ibadah salat, itu artinya dia senantiasa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap rakaatnya ia membaca surat Al-Fatihah,
Dan di dalam surat Al-Fatihah terkandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini keyakinan yang harus kita mantapkan di dalam jiwa kita. Ya, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi kecuali Allah. Ya, tanpa ada ragu sedikit pun. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Konsekuensi dari persaksian ini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, beliau tidak boleh disembah. Ya. Wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari persaksian ini artinya setiap apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa syariat, kita tidak boleh mendustakannya. La yukazzab. Tidak boleh didustakan. La nabiyya ba'dah. Dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada nabi setelah beliau sampai hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara orang-orang laki kalian. Beliau bukan bapaknya Zaid bin Harisah. Akan tapi beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan memetik pelajaran di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62 sampai 67. Silakan bagi jamaah sekalian, jika ada mushaf di dekatnya, silakan dibuka surat Asy-Syu'ara ayat 62 sampai 67. Surat Asy-Syu'ara ini surat yang ke-26 di juz yang ke-19. Silakan dibuka mushafnya, dilihat, dicari surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 di ayat ke-62 sampai 67. Kita akan berusaha memetik pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat ini mengkisahkan tentang diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa. Maka tatkala dua kelompok saling berhadapan. Yang dimaksud di sini kubunya Nabi Musa dan kubunya Fir'aun yang begitu banyak dari bala tentaranya. Qala ashabu Musa, maka berkata pengikut Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kami pasti akan tertangkap. Di ayat berikutnya, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka Nabi Musa berkata, qala kalla, sekali-kali tidak.
Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan aku petunjuk. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Maka kami telah wahyukan kepada Musa, fa'auhayna ila Musa. Maka kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr. Agar memukulkan tongkatnya ke lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka terbelahlah lautan tersebut sehingga belahannya seperti dua gunung yang besar. Wa azlafna summal akharin. Lalu kami dekatkan golongan yang lain. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Lalu kami selamatkan Musa wa man ma'ahu ajma'in, dan orang-orang yang bersamanya semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Summa aghraqnal akharin. Lalu kami tenggelamkan yang lainnya. Ya, Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Adapun pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari kisah ini mengajarkan kepada kita tentang makna atau jenis-jenis dari tauhid. Di dalam ayat ini, di dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatur makhluknya, yaitu lautan, agar menjadi terbelah sehingga bisa dilewati oleh Nabi Musa dan pengikutnya. Maka ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang sudah kita pahami yang dinamakan tauhid rububiyah adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah yang mengatur alam ini, Allah lah yang memberikan kita rizki, Allah lah yang mematikan kita. Ya, maka kita wajib mengimaninya, wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah. Maka di pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari kisah ini, dari ayat ini, kisah ini mengajarkan kepada kita ya akan jenis-jenis tauhid. Adapun jenis yang pertama yang nampak dalam kisah ini adalah tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jenis tauhid yang kedua yang nampak di dalam kisah ini yaitu tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Di mana nabinya Nabi Musa alaihissalam beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal termasuk jenis ibadah yang harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam tatkala pengikutnya panik,
Ya, dihadapkan dengan bala tentara Fir'aun yang begitu sangat banyak. Di hadapannya ada tentara Fir'aun yang siap menyerang. Dan di belakangnya ada lautan yang luas. Maka wajar jika pengikut Nabi Musa merasa khawatir. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam yang begitu besar tawakalnya kepada Allah, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membela rasulnya. Yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menolong rasulnya. Maka ini yang dinamakan tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Adapun pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari kisah ini, kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, bahwasannya agama Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan tolong. Dan kebenaran pasti akan menang. Sekalipun kemenangan tersebut datangnya sangat lama. Akan tetapi yang harus kita yakini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 23. Al-Mujadilah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ana wa rusuli, aku dan rasulku pasti akan menang. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Lihat dalam ayat ini surat Al-Mujadilah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, sesungguhnya aku dan rasulku pasti akan menang. Maka ini keyakinan yang harus kita yakini tatkala kita mengemban kebenaran. Sekalipun kemenangan tersebut datangnya sangat lama. Sekalipun kemenangan tersebut datangnya terlambat. Karena Allah ingin tahu kadar kesabaran kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kalian mengira, am hasibatum an tadkhulul jannata, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang ujian, belum datang cobaan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, mereka ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa keguncangan yang begitu dahsyat. Ya. Maka kalau persepsi orang yang beriman tidak diuji, ini persepsi yang salah. Karena yang namanya manusia siapapun dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sunnatullah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan benar-benar kami akan uji kalian. Dengan 3 penekanan yang disebutkan dalam ayat ini, artinya pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sekalipun kemenangan itu datangnya lama, karena Allah ingin tahu kesabaran kita. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga begitu saja? Dan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh, dan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang sabar. Surat Ali Imran ayat 142. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini bahwasannya Allah pasti akan menolong agamanya. Pertanyaannya, siapa yang akan menolong agama Allah? Kita atau orang lain? Jangan sampai kita terlewatkan kesempatan ini, yaitu dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, jalankan apa yang diajarkan oleh Islam. Terapkan syariat Islam dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita. Maka itu sudah menjadi kita termasuk orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah ini, kisah di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya, Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kalangan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Pelajaran yang ketiga, di dalam ayat ini, di dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita akan hakikat tawakal yang sesungguhnya. Bisa dilihat surat Asy-Syu'ara ayat 63. Allah menjelaskan di dalam ayat ini, wa auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahr. Fa auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahr. Kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Pertanyaannya, mampukah Allah menyelamatkan nabinya tanpa harus menyuruh beliau untuk melemparkan tongkatnya ke lautan? Jawabannya pasti Allah mampu. Dan Allah juga mampu menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya, sekalipun Fir'aun dan bala tentaranya berada di istananya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya ke lautan? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita akan hakikat tawakal yang sebenar-benarnya tawakal. Yaitu tawakal yang disertai dengan usaha. Tawakal yang disertai dengan ikhtiar. Inilah yang dimaksud dengan tawakal sebenar-benarnya tawakal. Karena tawakal yang kita pahami sebagaimana yang diajarkan oleh ulama kita, sebagaimana disebutkan di dalam syarah Al-Usul As-Salasah yang dikarang oleh Syekh Sarhan, Syekh Haisam bin Jamil Sarhan hafizahullahu taala, beliau mengatakan yang dimaksud at-tawakkal sidqul i'timadi 'ala Allah wasiqatu bihi ma akhzi al-asbab al-masyru'ah. Sidqul i'timadi 'ala Allah, jujur dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tawakal, jujur kita dalam bergantung kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Terkadang orang tatkala menyerahkan urusan kepada orang lain, tapi dia tidak yakin. Tidak jujur, masih ada keraguan di dalam hatinya.
Maka tatkala kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus jujur di dalam bertawakal kepada Allah, menggantungkan urusan kita kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah, wasiqatu bihi, dan yakin sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan urusannya. Jadi harus yakin. Ma akhzi al-asbab al-masru'ah. Bersamaan dengan mengambil sebab yang disyariatkan. Jadi tawakal bukan hanya pasrah kepada Allah tanpa melakukan apa-apa. Tapi yang dimaksud dengan tawakal yaitu berserah diri kepada Allah, menggantungkan urusan kepada Allah, dibarengi dengan ikhtiar, dibarengi dengan usaha. Itulah yang dimaksud dengan tawakal. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita akan hakikat tawakal, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain di surat Thaha ayat 77, "Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha." Maka sungguh telah kami wahyukan kepada Musa untuk berjalan di malam hari. Lihat kejadian pengejaran Nabi Musa dan pengikutnya itu di malam hari. Bayangkan. Ya. Maka kami perintahkan Nabi Musa untuk berjalan di malam hari bersama hamba-hambaku. Yaitu dari kalangan Bani Israel. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Maka kami perintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan agar menjadi jalan yang kering, yang bisa dilewati oleh Nabi Musa dan pengikutnya. La takhafu daraka wa la takhsa. Jangan khawatir ya untuk dikejar dan jangan khawatir tertangkap. Maka ini pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari kisah ini. Adapun pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari kisah diselamatkannya Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi sebelumnya kita akan menyebutkan hadis yang menguatkan bahwasannya yang dimaksud dengan tawakal adalah menggantungkan urusan kepada Allah dibarengi dengan usaha. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Sekiranya jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, niscaya kami akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki seekor burung. Taghdu himasan wa taruhu bitanan, pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Ya. Lihat Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis ini akan makna hakikat tawakal yang sebenar-benarnya tawakal, yaitu menggantungkan urusan kepada Allah. Dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan usaha.
Beliau memberikan perumpamaan seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Maka kita nggak boleh serta-merta kalau lihat burung itu langsung dibunuh. Kalau kita nggak ada niat, nggak ada tujuan untuk memakan burung tersebut, nggak boleh. Ya. Disebutkan di dalam hadis, man qatala usfuran bighairi haqqin sa'ala anhu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh seekor burung tanpa hak, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya nanti di hari kiamat. Maka dikatakan kepada Rasulullah, qila wa ma haqquhu? Apa hak burung tersebut? Maka Rasulullah SAW bersabda, antasbahuhu wa ta'kuluhu. Engkau menyembelihnya dan memakannya. Jadi nggak boleh sembarangan nembak burung, tapi cuma untuk main-main. Bisa jadi itu burung, ya, dia sedang mencari nafkah untuk siapa? Untuk anak-anak yang berada di sarang. Tapi kembali kepada topik kita tadi, ya, yang dimaksud dengan tawakal adalah menyandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan ikhtiar, disertai dengan usaha. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari kisah ini, al-khaufu minal akhtar amrun jibilliyun wa tabi'atul bashar. Rasa takut merupakan tabiat manusia. Akan tetapi rasa takut tersebut akan hilang dengan besarnya iman kita kepada Allah, besarnya tawakal kita kepada Allah. Maka dalam ayat ini menjelaskan pelajaran yang keempat, rasa takut itu merupakan tabiat manusia. Rasa takut itu ada 3 hukumnya, ada 3 jenisnya. Yang pertama, al-khaufu ibadah, takut yang jenisnya ibadah, maka ini hukumnya wajib. Ya, takutnya seseorang kepada Allah ini merupakan takutnya, ya, takut yang jenisnya ibadah, dan ini hukumnya wajib. Ya. Yang kedua, ataupun jenis takut yang kedua, takut tabi'i, takut yang merupakan tabiat manusia. Seperti seseorang takut kepada api. Nah, ini hukumnya mubah, boleh. Ada takut yang jenis yang ketiga, takut yang hukumnya haram. Seperti takutnya seseorang kepada atasannya dalam melaksanakan, dalam diperintah, ya, yang termasuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, termasuk takut yang diharamkan, ya, yang hukumnya haram, takutnya seseorang kepada atasan dalam rangka melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan seseorang patuh terhadap atasannya untuk tidak sholat. Kalau misalkan dia sholat di waktu kerja, dia dipecat. Nah, ini takutnya apa? Apa takut di sini hukumnya? Hukumnya haram. Karena takutnya dalam rangka apa? Dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jenis takut yang ketiga, takut yang
yang hukumnya haram. Ya, yaitu takutnya seseorang kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini menjelaskan poin yang keempat, ya, takut merupakan tabiat manusia. Dan rasa takut itu akan hilang dengan besarnya iman kita, tawakalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 62, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Dan tatkala dua kubu, dua golongan saling berhadapan, saling ketemu antara kubunya Nabi Musa dan kubunya Fir'aun. Bayangkan keadaannya, ya. Di hadapan pengikutnya Nabi Musa ada Fir'aun dan bala tentaranya yang siap menyerang. Dan di belakangnya ada lautan yang begitu luas. Dan ini terjadi di malam hari. Maka wajar seseorang memiliki rasa takut, memiliki rasa khawatir. Karena benar-benar di hadapannya ada musuh yang siap menyerang. Tapi yang harus digarisbawahi, rasa takut itu akan hilang dengan besarnya iman kita kepada Allah. Besarnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana tatkala Nabi Musa alaihissalam menenangkan pengikutnya dengan beliau berkata, qala kalla. Nabi Musa berkata sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan aku petunjuk. Lihat, ketenangan Nabi Musa alaihissalam ini menunjukkan akan besarnya iman beliau, besarnya tawakal beliau. Beliau yakin kepada Allah, Allah pasti akan menolong Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya." Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Semoga pelajaran-pelajaran yang kita petik dari surat Asy-Syu'ara di ayat 62 sampai 67 bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam kita menuntut ilmu dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Akhirul kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.